Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Semoga kita semuanya dalam lindungannya, dalam kasih sayangnya, dan senantiasa diberikan tambahan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Ada bulis juga, kulis di Kalteng. Baik, alhamdulillah kita senantiasa diberikan anugerah waktu, pilihan waktu, memilih waktu yang terbaik sehingga di antara waktu-waktu kita sempatkan diri itu berzikir, tadabbur nama-nama Allah, zikir dan wirid di antara waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Semoga itu menjadi tercatat amal kebaikan, memberat timbangan kita kelak di yaumil qiyamah insyaallah. Amin. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita membahas satu nama Allah yang luar biasa, yang mana dengannya kita senantiasa berharap, dengannya senantiasa kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita bahas nama Allah yang mana? Allahus Samad. Allahus Samad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Ya, tempat bergantung, tempat bersandar, menyandarkan semua masalah, menggantungkan semua solusi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita meyakini kita ini sebagai hamba, sebagai makhluk, kita mengalami kondisi yang dinamis atau statis? Dinamis. Ya. Fluktuatif kehidupan kita, betul atau betul? Ya. Tidak stagnan. Tidak berada hanya dalam satu kondisi. Terkadang satu kondisi dengan kondisi yang lain itu berubah-ubah. Saat ini senang. Kemudian bisa jadi tiba-tiba dalam beberapa menit, jam ke depan, kemudian ada sesuatu yang kita lihat atau berita yang kita dengarkan, kemudian terbalik, senang menjadi susah. Demikian juga sebaliknya. Saat ini mungkin dengan perasaan hati yang susah, tapi tiba-tiba semenit kemudian ada kebahagiaan. Sekarang tertawa, tiba-tiba menangis. Itulah kondisi yang dinamis tadi. Amat dinamis. Ya. Mungkin saat ini sehat, bisa jadi sakit esok hari. Atau sebaliknya, saat ini sakit, lalu Allah berikan kesehatan, kesembuhan. Ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, untuk menghadapi kondisi yang fluktuatif ini, maka kita hamba ini diberikan senjata, diberikan pegangan agar kita bisa menghadapi kondisi tersebut tanpa terpuruk, tanpa risau, galau dalam menghadapi keadaan yang fluktuatif tersebut. Apa senjata yang Allah berikan kepada kita? Yaitu ada dua, bersyukur dan bersabar. Syukur dan sabar. Ya. Kedua senjata ini, syukur dan sabar, ini adalah tempat bersandarnya orang beriman. Bersyukurnya kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan,
ketika ada bencana, ada musibah, ada tantangan, cobaan yang dihadapi, maka bersabar menghadapinya, itu pun adalah sandarannya orang beriman. Dua-duanya di dalam hadis disebutkan, ajaban li amril mu'min, inna kulla amrahu khair. Alangkah menakjubkan, amazing. Alangkah menakjubkan kehidupan orang yang beriman itu. Kenapa? Karena seluruh kondisinya, seluruh keadaannya, realitas hidup yang dihadapinya adalah indah. Dokter indah ini. Hidupnya indah. Tidak ada itu istilah orang beriman itu nanti saja, nanti akan indah pada waktunya. Enggak. Orang beriman itu meyakini setiap waktu, setiap keadaan adalah keindahan. Meskipun itu adalah cobaan yang dihadapinya. Kenapa? Karena di situ ada kesabaran. Di balik kesabaran itu, seseorang yang beriman, justru dia meningkatkan keimanannya, mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah dengan ujian dan kesabaran. Golongan yang manusia yang mulia di muka bumi ini golongan apa? Mereka adalah para nabi, betul? Para nabi yang banyak ujian, banyak cobaan. Ya. Tapi mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah juga tinggi. Bahkan mereka yang ujiannya sangat berat, mereka digelar dengan ulul azmi. Ulul azmi. Siapa nama nabi yang disebut dengan ulul azmi? Nabi Ibrahim. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, terus siapa lagi? Nabi Syuaib. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ulul azmi. Ulu itu artinya yang memiliki, yang mempunyai. Al-azmi adalah keteguhan, tekad. Ya. Ulul azmi. Karena mereka mampu menghadapi kondisi, keadaan realita dalam kehidupannya, ya, dan tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah menakjubkan, ajaban li amril mu'min. Alangkah menakjubkan kehidupan orang mukmin itu karena seluruh kondisi hidupnya, keadaan hidup yang dihadapinya baik. Walaisa dzaka li ahadin illal mu'min, kata Nabi. Hal itu tidak dimiliki melainkan hanya orang yang mukmin. In asobathu sarra syakar fakana khairal lahu. Apabila dikaruniai nikmat, diberikan nikmat, kelapangan hidup, maka dia bersyukur. Dan itu sangat indah baginya. Sebaliknya wa in asobathu dharra sabar fakana khairal lahu. Dan jika ditimpa musibah, maka dia bersabar. Dan itu pun indah, baik untuknya. Masya Allah. Jadi, ya dua-duanya kan bersandarnya kepada siapa? Allah As-Samad. Bersyukur itu kembali kepada Allah, tidak lupa diri. Kenapa? Banyak nggak orang yang ketika ditimpa kelapangan, maksudnya diberikan kelapangan hidup, nikmat yang banyak, karunia yang banyak, dia lupa diri. Lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah. Akhirnya digunakanlah kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang tidak diridhoinya. Demikian juga sebaliknya, ketika ditimpa ujian, ada musibah, bala, dia lupa diri. Akhirnya dia minta tolong kepada selain Allah. Dia bersandar bukan kepada Allah. Dia justru menjauh dari Allah. Ada bencana alam, bumi, ada banjir, ya, dia justru berlindung kepada selain Allah, ya, atau ingin menghindar dari bencana, ya, dia justru memintanya kepada, ya, dewi ini, dewi itu, gitu kan, ya, supaya panennya banyak, ya, pertaniannya subur, dia memintanya kepada Dewi Sri. Oh, Dewi Sri. Ya. Kalau hujan itu Dewi apa?
lebih petir misalnya, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah seseorang yang tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah hamba Allah As-Samad, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, dalam segala realitas kehidupan kita. Ya. Terkadang tertimpa musibah, banyak orang yang mengaku, oh saya sudah sabar kok. Ya. Namun realitanya belum benar-benar mempraktekkan sabar. Ya. Kenapa? Karena mengira sabar itu hanya duduk berpangku tangan, ada sikap putus asa, tidak ngapa-ngapain, pasif, pasrah, menerima total tanpa usaha. Itu bukan sabar. Tapi sabar itu ada upaya, ada ikhtiar di situ. Ya, berdoa kepada Allah, berusaha, terus berikhtiar. Tentu ikhtiarnya tidak keluar dari syariat yang Allah tetapkan. Terus berusaha. Ya. Masya Allah. Ini as-somad. Ketika ada bencana dan musibah, dia menyadari bahwa itu adalah dari Allah. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah. Ya, dalam surah At-Taghabun itu ya, ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah, bencana, bala yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah atas musibah itu, yahdi qalbahu, maka Allah tetap memberikan hidayah. Allah berikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi dia tetap bersandar kepada Allah. Ia menyadari bahwa segala ujian yang datang itu adalah takdir dari Allah. Maka dia menerima dengan lapang dada. Dia menerima dengan sikap ridho. Karena dia sadar, kalaupun dia terima dengan tidak lapang dada, tidak ridho, mohon maaf, ini kok ada remaining 9 menit lagi. Ada kesalahan nih, supaya. Astagfirullah. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Bahwa innallaha di dalam hadis ya, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memberikan ujian, memberikan cobaan. Faman radiya falahu ridha, siapa yang ridha menerima ujian itu, maka Allah ridha padanya. Sebaliknya, waman sakhita falahu sukhtu, siapa yang tidak ridha atau dalam artian murka dengan ujian yang Allah berikan padanya, maka Allah pun murka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka mudah-mudahan dengan memahami nama Allah As-Samad, kita bersandar, berlindung, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan di bahasan kita, tadabbur kita di hari ini, lanjutan dari nama Allah As-Samad, yaitu yang ke-69, insyaallah sampai ke-70, yaitu nama Allah Al-Qadir, Al-Muqtadir. Betul ya? Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Tapi sebelumnya ini gimana solusinya? Dia ada kesalahan link ini. 8 menit pending. Apabila mati nanti kita coba masuk lagi Bapak Ibu dengan linknya. Gitu ya. Nanti saya share di grup. Baik. Kita lanjutkan dulu. Maaf. Al-Qadir, ya. Bapak Ibu, ayah bunda hormati Allah, ada nggak yang mampu di antara kita mengatur jantungnya, paru-parunya, baik itu dalam kondisi kita istirahat tadi malam, kita tidur, atau saat ini kita sedang sadar, kita sedang bangun. Bisa nggak ngaturnya? Tidak. Bisa. Tidak, Ustaz. Denyut nadi jantung kita, aliran darah, bisa nggak diatur? Nggak bisa. Ya. Itu dalam diri kita. Ya.
Mengatur setiap berapa detik mata berkedip, bisa nggak? Sadar atau tidak sadar, bisa nggak? Nggak Pakai bisa. apa namanya itu? Pakai alat kontrol gitu kan? Setiap sekian detik, tik tik, nggak bisa. Bisa nggak mengatur kita mengendalikan dalam diri kita dulu lah gitu ya. Tangan kita, kaki kita secara sadar, nggak bisa. Belum lagi di luar kita, bagaimana apa namanya matahari, bulan, bintang. Kita tidak berkehendak, tidak berkuasa atas semuanya. Maka kita menyadari ada zat yang maha kuasa, yang sangat kuasa dan berkehendak mengatur segalanya ini. Siapakah dia? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mampu mengadakan sesuatu, mengelola sesuatu, kuasa atas segala sesuatu, dari tiada menjadi ada, atau sebaliknya, yang ada ditiadakan. Inilah Allah Al-Qadir atau Al-Qadir. Ya. Itulah kenapa manusia itu menggantungkan segalanya, harapannya kepada dia. Kenapa? Karena Allah mampu mengadakan, kuasa mengadakan sesuatu yang tiada. Bertumpu kita kepada Allah, bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah Allah Al-Qadir, yang kuasa, paling berkuasa atas segala sesuatu, dan kekuasaannya tidak terbatas, mampu menentukan apapun sesuai yang dia kehendakinya. Masya Allah. Qadir. Enggak tahu ya. 6 ini nak. Ya, kan enggak salah kan. Demikian juga ini Al-Qadir, Al-Muqtadir kita bahas bersamaan karena dia memiliki sebenarnya asal kata yang sama. Qa, dal, dan ro. Meskipun di Al-Muqtadir itu ada tambahan huruf, ya, di situ dia menunjukkan apa namanya, Al-Muqtadir itu menunjukkan makna yang lebih dalam daripada Al-Qadir. Tapi akar kata yang sama, makna yang sama, yaitu maha berkuasa atau mampu, ya. Ya. Maka Al-Qadir itu juga akar kata yang sama untuk kembali kepada takdir, ya. Allah mentakdirkan, Allah kuasa untuk menentukan nasib kita dan seterusnya. Ya. Karena dia maha kuasa, dia mampu untuk segalanya. Qul huwal qadir ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban. Termasuk juga Allah mampu untuk memberikan balasan, pahala ataupun azab kelak yaumil qiyamah. Dalam surat Al-An'am ayat 65, Qul huwal qadir ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban. Dialah yang kuasa mengirimkan azab bencana kepadamu. Baik itu min fawqikum aw min tahti arjulikum, bencana azab dari atas atau dari bawah kakimu. Aw yalbisakum syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'din. Ya. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Kita dimasukkan dalam satu kaum yang saling berselisih di antaranya. Dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Ada pertentangan. Oh. Saat ini kita coba, kata ya. Kita dicoba. Kita ada di dalam sebuah kaum, di situ ada saling perselisihan, pertentangan antara ini dan itu. Maka perhatikanlah, kata Allah, unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Perhatikan betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Masya Allah. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Allah itu berkehendak, berkuasa, mampu menghidupkan orang yang mati. Setelah kematian kita, kalau Allah berkehendak menghidupkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qadir, ya, sangat berkehendak, sangat mampu untuk melakukan apapun yang Dia kehendaki kepada kita, kepada hambanya. Ya. Kekuasaannya menyeluruh, kekuasaannya tak terbatas. Kekuasaannya tak terbatas. Ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki sifat Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Ini kekuasaan yang sangat dahsyat. Tak mampu terfikirkan dengan logika kita. Bayangkan, ya, hanya dengan 2 huruf saja, ya, gunung itu bisa hancur. Hanya dengan 2 huruf saja, langit dan bumi ini tercipta. 2 huruf saja, kita bisa lahir di muka bumi. Itulah kudrahnya Allah, qadirnya Allah, kemampuannya Allah, kekuasaan Allah. Apa 2 huruf itu? Huruf kaf dan nun. Apa itu kaf dan nun? Surat Kun. Al-Kahfi. Kun. Idza Ayun. arada syai'an ayyaqula lahu Kun fayakun. fayakun. Apabila Allah berkehendak, maka dia hanya mengatakan kun. Jadilah, fayakun, maka jadilah. Masya Allah. Dan kita sebagai hambanya hanya mampu untuk kemudian bersandar kepada Allah, ya, karena kita lemah, kita hamba yang lemah. Ya, less than 1 minute katanya di Astagfirullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya akan coba kembali masuk. Bapak Ibu, saya share linknya sesaat lagi. Nanti kita ini dulu ya.